Lantas bagaimana proyeksi IHSG sepekan menyambut musim RUPS Bank Himbara? Dan untuk mengupas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Lisa Camelia Suryanata selaku Head of Research Kiwum Sekuritas melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Bu Lisa. Gimana kabarnya nih Bu? Halo, selamat pagi, Mas. Ya, baik-baik, terima kasih. Iya, senang banget nih ya bisa ketemu lagi nih di dialog bursa pagi-pagi. Iya, Bu Lisa, Mhm. ini kan sepanjang perdagangan kemarin ini ya tampaknya IHSG masih belum bisa lolos dari tekanan begitu ya. Masih ditutup melemah 1,98%, bahkan sepanjang sepekan kemarin juga mengalami penurunan 1,81%. Gimana nih menurut analisisnya Bu Lisa, kenapa IHSG terus mengalami pelemahan seperti ini? Ya, Han IHSG ini memang sudah dipengaruhi pertama-tama oleh sentimen market regional ya. Kita tahu market price itu Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq kemarin kami mengkonfirmasi tren koreksi. Sejak mereka sudah turun 10% dari titik rekor yang terdekat ya. Nah, kita pun tidak takut di sentimen negatif tersebut. Kemudian dari domestik juga mungkin tidak banyak sinyal positif yang bisa mendongkrak market. Sejak asing, foreign ini terus naik selama sepekan akhir sudah mencapai 2 triliun lebih dan sejak awal tahun malah sudah mencapai 20 triliun lebih ya. Jadi arus jual memang semakin besar. Ini uh, um, dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah kita yang masak di sekitar 600, 1600, walaupun di XY atau yes index itu sebenarnya sudah turun sampai level terendah bulan November tahun lalu ya. Namun seperti ada sedikit malah dalam fundamental Indonesia ini terkait downgrade oleh dua institusi asing, itu Morgan Stanley dan Goldman Sachs terakhir. Ini terkait masalah fiskal ya, yang mana ditakutkan akan semakin membebani uh, kebijakan moneter dan fiskal Indonesia dan juga bisa membawa rasio utang luar negeri semakin meningkat terhadap GDP menjadi hampir 50%. So, jadi kombinasi dari itu semua untuk membuat IHSG kita sepertinya sulit untuk merangkak naik ke atas 6.700 lagi. Lisa, sebenarnya agak putus-putus yang kami dengar tadi penjelasannya, tapi yang bisa kami tangkap sebenarnya dari sentimen global ini masih sangat besar untuk mempengaruhi pelemahan IHSG seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat kan Ya. secara teknikal ini IHSG sebenarnya gagal menembus resisten di level 6.700. Nah, kira-kira apakah di perdagangan awal pekan ini bisa melanjutkan tren penurunannya begitu? Di, sorry. Di awal pekan ya, karena kita kemarin penutupan hari Jumat ini kita jemput support mulai average cukup vertikal di ke bawah 65 65 65, maka hari ini harus kembali bergantung harapan pada level support 1.500 ya. Dan jika ini tidak bisa bertahan juga, maka akan kembali resort ke arah 6250, yaitu ini adalah level kemarin di sekitar di sekitar akhir Februari. Nah, mudah-mudahan ketika kembali di titik itu, jika memang kita harus kembali ke 250, yang terjadi adalah membuat reversal, uh, artinya double bottom. Nah, dan bisa kembali bangkit ya, atau kita tidak perlu menjalani sampai sejak itu karena kita juga berharap hari positif
dari regional market Jones dan rekan-rekannya itu naik 1% sampai 2% lebih ya. So kita harap sensitif bisa masuk market hari ini dengan hari ini bisa dulu ke atas 6620, kemudian ke atas 6700 sebagai langkah awal. Demikian Francis. Kemungkinan nggak IHSG mengalami fluktuasi di pekan ini? Fluktuasi pertama terkait kebijakan tarif Trump ya, tanggal itu tanggal 2 April kayaknya. Tapi kita perkirakan akan banyak fluktuasi pekan ini, terutama karena akan adanya rilis data-data ekonomi pentingnya. Terus kemudian kita juga perhatikan musim laporan keuangan ini sepertinya juga akan membentuk animo secara mereka akan berlomba untuk merilis laporan keuangan full year 24-nya. Ya, dari situ mungkin para investor atau trader bisa ambil saat emiten yang melaporkan oke di tahun 2024. Nah, sementara harganya cukup nah itu bisa digunakan untuk kesempatan trading. Iya, Bu Lisa, ini kan menjelang RUPS Bank-Bank Himbara begitu ya. Tapi tampaknya justru investor asing masih pesimis begitu terhadap saham-saham perbankan tampaknya. Bahkan kemarin aksi jual bersih sebesar 1,44 triliun saja ini kan mayoritas didominasi oleh saham perbankan begitu ya. Kira-kira bagaimana sih peluangnya mendekati terkait RUPS ini? Ya, terkait RUPS ini, um, satu agenda yang cukup penting itu adalah untuk meminta approval hapus tagih, ya, hapus tagih bad debt mereka yang banyak mungkin akan diambil dari UMKM. Nah, di sini kami melihat highlight terutamanya kepada BBRI ya. BBRI yang secara client base-nya itu paling banyak UMKM. Nah, mereka punya profesi yang cukup tinggi untuk melaksanakan write-off ini. Ini barulah babak pertama dari write-off yang direncanakan oleh pemerintah ya, dalam usaha untuk meningkatkan kembali volume juga untuk supaya UMKM ini bisa kembali ambil kredit. Ya. Nah, namun di satu sisi kami juga menerbangkan sendiri bahwa mungkin tahun ini akibat akan lebih banyak gelontorkan obligasi negara demi untuk mensuplai dana bagi program-program ambisius pemerintah dan juga mungkin untuk bayar surat jatuh tempo tahun ini. Ya, intinya kita banyak kebutuhan funding tahun ini. Mungkin pemerintah akan menerbit surat utang negara dan yang diharapkan menyerap ini sebagian besar adalah tentu Bank Himbara juga begitu. Selainnya mungkin institusi lokal besar seperti BPJS dan Dapen-Dapen, dana pensiun. Nah, jadi tentunya ini sedikit mengikis alokasi bank yang tadinya itu bisa untuk menyalurkan kredit ke masyarakat menjadi harus untuk menyerap obligasi negara dan eventually ini akan berimbas kepada pertumbuhan kredit yang tidak sesuai harapan. Jadi begitulah tantangan yang mungkin harus dikaji oleh perbankan di kuartal 1. Demikian Siska. Rencana dividen yang nantinya akan digelontorkan kepada Danantara, apakah ini bisa menjadi sentimen negatif atau justru positif sebenarnya, Bu Liza? Oke. Danantara ini kan baru berdiri ya, jadi belum ada jejak rekam historis performanya seperti apa.
memang tujuannya adalah untuk supaya mereka bisa mengolah investasi lebih baik lagi. Jadi jika dividen mulai diserahkan kepada tentara, maka publik akan memperhatikan apakah return yang mereka hasilkan bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan ini bisa merupakan suatu tekanan juga gitu. So, kita akan lihat mungkin Danantara ke depannya akan bisa disclose apa strategi mereka, strategi investasi mereka dengan lebih rinci atau bagaimana. Kita tetap pantau. Itu juga akhirnya menjadi pengaruh juga ya terkait dengan pelaku pasar di domestik sendiri yang tampaknya kemarin sepanjang perdagangan kemarin ini masih wait and see begitu. Apalagi kan terlihat ya dari partisipasi yang minim, nilai transaksi akhir pekan lalu saja masih di bawah 10 triliun ini. Kira-kira bagaimana dengan mengawali pekan ini? Apakah masih akan sepesimis itu? Masih akan wait and see juga? Mungkin sampai akhir Lebaran maksud saya. Karena di bulan Ramadan itu nilai transaksi ini cenderung melambat ya, biasa-biasanya. Dan apalagi nanti kalau sudah mulai mendekati tanggal liburnya yang dengar ini dimajukan ya menjadi 1 Maret. Nah, untuk anak sekolah. Tapi itu pemerintah mempercepat libur itu menjadi lebih panjang supaya untuk mengatur kepadatan arus mudik ya. Nah, jadi sikap wait and see ini ya aku pikir mungkin masih akan berlangsung sampai mendekati libur ya. Kecuali kita punya sentimen positif yang sangat signifikan. Di mana saat ini saya belum lihat dari target kita untuk kuartal 1 ini kita mungkin akan masih tetap cukup size 1.500 sampai 1.070. Iya, iya. Tampaknya agak sedikit terputus begitu Bu Lisa. Masih bisa mendengar saya? Halo Bu Lisa? Ya, halo Francisca. Oke, Bisa didengar? tampaknya iya sinyalnya agak lemah begitu. Ini ada data terbaru IHSG sempat dibuka menguat 0,12% Bu Lisa nih. Akan tetapi saat ini kembali terkoreksi minus 0,20% di harga 6.502,56. Nah, saran untuk trader dan investor di tengah kondisi pasar yang masih volatile ini seperti apa Bu Lisa? Kita lebih menyarankan untuk perbanyak sikap wait and see, hold dulu ya. Seperti tadi di awal saya katakan dengan IHSG kemarin dari support jebol dari support yang kritikal ke bawah 6565 ini semakin membuka peluang untuk ke arah 6.500 atau bahkan balik ke sekitar 6.250 ya. Nah, jadi sebelum IHSG bisa naik kembali ke atas 6 at least ya 6.620. Nah, saya sarankan untuk lebih banyak sikap wait and see. Baik, tetap wait and see berarti ya, sampai melihat bagaimana nantinya apakah akan menuju technical rebound atau tidak seperti itu, atau tetap berada di tekanan karena ini masih dalam fluktuasi tampaknya ya sepanjang pekan ini Bu Lisa. Ya, demikian. Iya, Bu Lisa, kira-kira ada nggak rekomendasi saham dari Kiwum Sekuritas nih untuk bisa bagi para trader dan investor yang akan membuka perdagangan di sesi 1 ini? Oke, kalau untuk hari ini kita ada beberapa topik yang sudah disiapkan dari perumahan, dari properti, kita ada BSDE. BSDE entry buy di sekitar 8.15 sampai 8.30, target pertamanya di
angka 900 dulu, saat dengan sekitar 30, 1170, sekitar 700, dan kemudian jasa marga. Nah, ini mengantisipasi arus mudik lebaran yang akan deras ya. Pastinya pendapatan dari jalan tol ini akan semakin meningkat. Entry buy di sekitar harga 3.050 sampai 3.870 dengan tarif terdekat di sekitar 4.000 atau 4.200. Dan fee tentunya yang berhubung akan ada banyak belanja lebaran ya, entry poinnya di sekitar harga 1445 sampai 1.500 itu average up tahap, dan tarif di sekitar angka 1620-an. Demikian Francisca. Baik, itu tadi rekomendasi saham dari Bu Lisa. Terima kasih banyak untuk analisis dan rekomendasi sahamnya untuk pagi ini, Bu Lisa. Dan kita akan ketemu lagi ya di dialog bursa pagi-pagi selanjutnya. Sehat selalu.